Halo, Semuanya. kami dari kelompok Mie Aceh ingin tester makanan hasil produk kami yaitu Mie Aceh kepada Bapak Haris. Salah satu guru di 36. Ya. Apa nih? Mie Nah, Aceh. ini mie Aceh, Pak. Oke. Kita coba ya. Bentar, gigitan kedua. Belum ke tengah. Nah, enak juga. Terbuat dari apa ini? Itu terbuat dari mie Aceh, Pak. Jadi mie-nya itu kita pakai salah satu salah satu produk mie. Jadi kita campurkan telur. Nah, itu sesuai apa sih sesuai takaran kita mau berapa aja telurnya. Sesuai lembek atau keringnya. Terus habis itu kita masukin bumbu-bumbu. Terus pangsitnya sebelum itu pangsitnya kita bentuk dulu kayak mangkok. Terus dikasih apa maksudnya dimasukin ke mie-nya. Ya. Ya. eh, Kalau dari rasa ya enak, agak pedas sedikit, tapi gurihnya tetap terasa. Cuma kayaknya lebih enak lagi kalau panas. Ya, ya kan? Ini kan yang udah agak dingin nih. Kalau hangat kayaknya lebih lebih jos lagi ya. Oke. Nah, Bapak sebelumnya pernah nyobain mie Aceh gak sih, Pak? Belum. Oh, belum. Belum. Kalau misalkan menurut Bapak ini udah termasuk standar mie Aceh gak sih? Kan biasanya ada yang jualan mie Aceh gitu, itu udah termasuk standar masakan mie Saya Aceh lupa gak? ya, saya pernah ke Aceh sebetulnya tahun 2012. Yang pernah saya rasain dulu malah saya lupa nih pernah nyobain atau enggak. Yang jelas kayak dulu pernah nyobain martabak duren, ayam tangkap. Waktu itu manggung di sana. Nah, ini saya baru ngerasain nih. Saya pikir mie Aceh itu seperti mie pangsit tapi dicampur dengan apa gitu ya. Nah, ternyata bentuknya kue ya. Nah, ini apa kerupuk pangsit ya? Atau Iya, apa? iya, Mie Pak. pangsit. Pasti basah cuma kamu kemas gitu ya. Iya. Ya eh ini kenapa pakai keju? Biar emang ada begitu biasanya. Pakai keju. Enggak, sebenarnya kan kita kalau mie Aceh asli kan nggak ada keju gitu ya, Pak. Mm-mm. Karena di sini PKWU kita harus memodifikasi suatu produk. Jadi kita punya ide untuk dicampurin ke keju biar lebih apa ya berasa aja gitu asin gurihnya. Mie-nya mie apa? Pakai mie spaghetti atau beda? Enggak, kebetulan kebetulan kita pakainya yang Indomie rasa Aceh. Oh, Bisa juga mie kuning gitu loh, Pak. itu nih rasa mie Aceh. Hmm. Berarti kalau pakai mie rasa lain bisa ya? Pakai Kenapa, Pak? rasa lain. Bisa, cuman Originalnya kurang. Apa gimana? ya kalau original mungkin Tapi kalau mie Aceh apakah pakai nggak mesti apa dia nggak pakai Indomie? Maksudnya emang mie yang diproduk karena dibuat di Aceh atau gimana? kalau misalkan kita kan buatnya dari sebenarnya kita tuh sebelum buat kita ada opsi buat pakai mie kuning burung dara atau mie Aceh Indomie. Nah, karena Mie kuning apa burung dara tuh maksudnya? iya jadi mie kuningnya tuh mie kuning burung dara yang ini loh Pak, yang kemasan gitu. Nah, terus nanti bumbunya kita cari di internet ya buat memastiin aja gitu kayak bumbu-bumbu mie Aceh itu kayak gimana sih. Nanti kita campur ke dalam mie kuning itu. Ini bumbunya terdiri dari apa aja nih? Bumbunya. Bumbunya itu terdiri dari saus tiram, terus cabe keriting merah, garam, Hmm. telur. Mau di Merica pakai? enggak, bisa enggak. Jadi kita mengandalkan bumbu dapur gitu loh Pak, kayak bawang merah gitu ya, bawang merah, bawang putih, cabe. Nah, kebetulan kita mungkin kemungkinan kalau misalkan kita jual mie Aceh ini, kita ada beberapa opsi rasa, tingkat kepedesannya gitu loh Pak, ada levelnya. Mm-mm. Kalau di sini ini kebetulan kan ada yang kurang suka pedas, ada juga yang suka pedas. Kalau misalkan yang di kotak ini kita buatnya mungkin level 2 level
level 2 mungkin ya. Iya. Nah, jadi ramuan pedasnya itu jadi dari berapa banyak cabenya ya berarti? Iya, dari bukan dari berapa banyak cabai, cuman dalam takaran sendok kayak gitu loh, Pak. Kita campurin ke mie-nya berapa sendok. Kalau ini kan 2 sendok sambel yang tadi Ya bumbu-bumbu itu maksudnya kita itu kan masukin. adonannya. Adonan yang itu. Berarti dari bahan mentahnya cabenya beda dong berarti. Misalnya adonan yang A cabenya cuma 3, adonan B cabenya 5, adonan E cabenya 10 gitu. Apa gimana? Enggak, sebelum itu tuh bahan-bahan yang bumbu-bumbunya kita gerus kan, Pak. Kita di blender. Nah, nanti hasil blenderan itu kita campurin pakai sendok itu, jadi kayak diserok itu berapa sendok gitu loh, Pak. Jadi itu termasuk level tingkat kepedesan kita. Ya. Tuh. Ya overall sih enak ya. Ini saya udah makan 2 nih nggak terasa. Eh, Kira-kira kurangnya apa sih, Pak, dari rasa? Di sini ada gak? ya paling tinggal penyajian aja sih. Enaknya sih anget aja sih. Anget. Kedua ya udah pasti sebenarnya saya udah enak, udah. Cuma mungkin kejunya nih mungkin boleh dicari keju yang rasanya lebih kamu punya option gitu, rasa keju yang asin, ada yang netral, ada yang mana. Ini kayaknya kan mungkin agak netral ya. Jadi ketika saya gigit yang kerasa ininya kejunya nggak berasa sama sekali. Paling kurangnya di situ aja sih. Eh, Bukan nggak berasa sama sekali ya, mungkin karena kita kalah sama pedesnya. Jadi ntar gimana caranya? Mungkin bisa kejunya ditambah lebih banyak, mungkin digabung lagi di dalam, jangan di topping, nggak di topping, jadi dicampur juga bisa. Gitu aja sih masukannya. Tapi kalau overall udah enak sih ya, udah enak banget. Nah, menurut Bapak ini inovasi dan ide modifikasi dari mie Aceh kita menarik atau enggak sih? Sangat menarik, paling tinggal di kemasan luar paling ya, kemasan luar atau kan macam-macam ya kalau produk tuh bukan cuma masakannya gitu. Ibaratnya kita punya lagu nih, punya lagu, tapi kita nggak pintar mempromosikan, mempersonal brandingkan dari si penciptanya, itu yang kita perlu. Jadi bukan cuma makanan enak, lagu enak, kalau banyak kan lagu enak yang nggak terkenal ya kan. Karena dia kalah di promosi, kemasan, ya kan, branding dari penciptanya gitu kan. Ya, terutama sih kalau nggak ini paling tinggal tinggal kemasan aja, terus kerapian gitu mungkin ditambahin alas kalau dari cover-cover ya. iya. Tapi kalau dari rasa udah oke ya menurut saya. Mudah-mudahan ntar bisa berinovasi lebih banyak lagi. Terus Lanjut. Kira-kira apa sih Pak? Apakah tingkat kepedesannya itu sudah pas gitu Pak? ini Pas untuk sudah level Bapak berapa? cobain? Menurut Bapak, Ya menurut dalam Bapak. pribadi Bapak aja gitu. Ini level berapa? Level 2 kalau bagi kita. Eh cukup pedes ya, cuma nggak menggigit sih, nggak sampai yang kebakar gitu ya. Tapi pedesnya pas sih kalau menurut saya, udah Jadi enak lah. menurut Bapak udah pas banget ya? Ya buat saya sih levelnya segini, nggak bisa lebih pedes lagi. Mungkin mulut kuat, perutnya nggak kuat. Tapi kalau dari ini sudah sedang, menurut saya udah pas lah sedang pedesnya gitu. Terus kira-kira kan Bapak udah nyobain nih Pak, karena tadi diisi di dalam box itu ada tiga mangkok mie Aceh. Menurut Bapak bisa dihargain berapa nih untuk makanan produk kita Pak? Yang worth it untuk harga sama. Worth it. Oke. Nah sekarang boleh tanya nggak costnya berapa? Apa nggak rahasia? Kalau rahasia mungkin ini idealnya. Mungkin izin menambahkan, mungkin kalau misalkan untuk penjualannya kita bakal kasih per mangkoknya itu 4, jadi nggak 3 gitu. Ini sebagai tester aja jadinya 3. Oh ya 4. Ya. Terus berapa kamu biasanya ininya? Menghargainya kira-kira nanti berapa? Atau mau nanya saya dulu? Iya, nanya Bapak Iya dulu mau ya. nanya Nanti Bapak dulu biar kira-kira. kami pertimbangkan. Idealnya sih semua tergantung ininya ya, tergantung tempat. Kalau jualnya di pasar murah, kalau jualnya di supermarket atau mall mahal gitu aja. Kembali di situ. Kan kita tuh Rencananya mau dijual di mana? Nah, kita rencananya pemasarannya itu buat di dalam sekolah juga di luar sekolah, Pak. Oh 3.000 paling enggak.
3.000 gimana? Berapa Satu, per satu ini. kalau ini kita jualnya per box gitu loh, Iya, Pak. jadi misalnya 12 per box ya? misalnya 12 atau 10.000 gitu. Kepala ya. Kalau untuk keluar, Pak, menurut Bapak gimana? Keluar mungkin bisa 5.000 lah per ini. Per Per piece ya? ya piece-nya. 5.000. Oke. Nah, itu tinggal gimana tuh kalau mau eh nah, ntar makin mahal tuh tinggal tergantung branding kamu gitu. Ya kan, branding kamu jualnya di mana gitu. Tapi kalau misalnya di kantin-kantin sekolah 3.000 nih udah dia lah ya. Kan karena rata-rata jajan anak-anak tuh minimal paling enggak 30.000, 20.000. Iya kan? Ya. Rata-rata yang umum ya. Nah, mungkin 3.000 lah. Berarti 12.000 atau 15.000 paling mahal satu ginian. Isinya 4 gitu. Gitu sih menurut saya. Apalagi? Ya, mungkin tambahan aja, Pak. Apa namanya? Saran tambahan buat kedepannya biar produk kami itu kayak lancar, bisa kejual banyak, laris. Eh pertama sih kembali satu promonya ya. Gimana promonya, gimana yang jual gitu. Kan ada orang yang ahli menjual, yang tadinya orang nggak pengen beli jadi pengen beli, ada tuh orang-orang tipikal begitu. Itu kan kembali ke marketing kalian gitu. Maksudnya gimana caranya gitu. Orang yang nggak mau beli sih, ya kita harus harus sedikit merendahkan diri gitu. Ayo sini kak, cobain gitu. Nah mungkin bisa juga satu tester nih, kamu potong nih satu, potong 3 atau potong 4 nih satu pieces, boleh kak untuk pembeli pertama coba tester kami gitu. Jadi bisa dibikin strategi marketingnya begitu dari penjualnya gitu. Atau misalnya beli beli 5 box nanti bonus satu gitu, gitu aja. Jadi banyak-banyak ini aja pinter-pinternya kamu gitu. Nah, kamu tinggal berhitung deh, misalnya laku 5 box bonus satu, kita udah dapat margin keuntungan berapa persen gitu. Nah itu kamu berhitung juga gitu. Misalnya modalnya sekian nih, modal 1.500, kamu jual 3.000 gitu ya. Ya kenapa harus ngambil untung sedikit, dua dua kali lipat misalnya? Ya karena jaga-jaga kalau makanannya nggak laku besok basi. Nah itu kan jadi kerugian ketika nggak lakunya ketutup sama yang beli gitu ya. Apalagi? Nah, udah. Oke, nih mau diambil lagi? Buat apa aja? Oh buat saya Ya. ya udah. Saya lapar. Baik Pak, terima kasih Ya, banyak. Maaf kalau misalkan kami mengganggu waktu Bapak untuk wawancara Ya, testimoni nggak apa-apa. produk Iya, kita. Pak. Ya, Makasih ya, udah Pak. bagus lah. 9 lah saya kasih. Kalau saya kasih Dari 9. dari 10. 9 dari 10 lah. Masa Oke. 100? Oke, iya, makasih Pak. Sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kelompok Mie Aceh. Di sini kita bakalan testimoni yang kedua tentang rasa dan makanan dari makanan mie Aceh kepada Bu Mardiana. Oke, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Tapi sebelumnya boleh dong Ibu tanya, kenapa kalian memilih latar belakang konsep mie Aceh? Apa sih yang menarik? Boleh kan Ibu yang bertanya ya? Boleh. Nah, Ibu harus tahu nih. Biasanya kan ini berasal dari ketertarikan ya. Iya. Nah, kenapa kalian tertarik dengan produk membuat mie Aceh ini? Karena setahu saya kan mie Aceh itu lumayan terkenal ya Bu ya di kalangan kita-kita, apalagi mie Aceh juga mungkin udah apa sih ada nama di seluruh Indonesia, jadi nggak cuma di Jakarta aja. Jadi kemungkinan dan orang-orang kan lebih suka nih kalau Aceh itu lebih apa terkenal dengan mie Acehnya, jadi kita ngambil yang mie Aceh, Iya. tapi kita modifikasi dengan mie kita Oh sendiri. iya soalnya Ibu berbeda ya dengan mie Aceh yang Ibu pernah makan ya, yang iya. biasanya kan hanya kayak mie goreng biasa, tapi ini ada toppingnya, artinya dia dikasih jaket nih ya. Iya, betul. Ini harusnya ini namanya mie Aceh jaket ya. Nah ini apa namanya, ada toppingnya. Bagus dari segi kemasan juga bagus, dari penampilan juga menarik. Terus ini dilengkapi dengan topping-topping yang berbeda dari yang di pasaran. Ibu belum nyobain nih ya, istilahnya belum tahu nih rasanya kayak apa. Tapi kalau dari sisi penampilan dan kreativitas serta apa namanya inovasinya udah keren nih ya, udah bagus karena beda gitu loh, ya kan? Coba Ibu cobain Ya, ya silakan, rasanya. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim.
enak. Enak, cuman karena ibu senangnya pedas dan yang ibu biasa mie Acehnya itu pedas. Ini kalau menurut ibu sih untuk ukuran ibu yang biasa level 4 kurang pedas, ya kan? Ya, ini level 2 ibu. Jadi ini dari sini udah bisa bedain, tapi ini cocok bisa dimakan untuk semua umur ya. Jadi kalau untuk yang selera pedas harus tambahin sedikit, ya kan? Ini bahannya apa aja nih? Oh, bahannya itu kita pakai mie pasti itu boleh pakai Indomie dari mie Aceh atau mie kuning burung dara. Nah, nanti bumbu-bumbunya kita yang racik. Jadi kita pakai bumbu yang benar saus tiram, ada cabai merah keriting, ada bawang merah bawang putihnya, garam kayak gitu-gitu. Oke, nah. Mudah-mudahan steril ya, bersih. Yang penting bukan dari sisi rasa aja, tapi dari pembuatannya juga harus steril karena ini akan dikonsumsi oleh orang lain. Jadi kalau steril, insya Allah nanti nggak membuat orang sakit perut. Nah, Ya, Ibu izin tanya lagi boleh, nih. boleh. Kan tadi Ibu bilang Ibu pernah makan mie Aceh, tapi mie Acehnya itu dalam bentuk yang Biasa, kayak mie goreng, gitu. ya. Nah, menurut Ibu perbedaan rasa dari mie Aceh produk kita sama mie Aceh yang lain itu gimana? Nah, kalau yang mie Aceh yang sesungguhnya ya, yang artinya nggak dimodif, dia rempah-rempahnya itu berasa banget. Oh, Nah, kalau ini yang saya rasakan rempah-rempahnya nggak terlalu ini apa ya, nyegrak ya nyegrak di ya. hidung. Dan kalau ibu sih lebih cocok ini karena ibu nggak senang yang terlalu apa ya, tajam banget gitu loh. Kalau saya sih lebih suka yang ini karena nggak terlalu tajam dan nggak bikin kita enak gitu loh. betul. Mudah-mudahan ini nggak banyak MSG-nya ya. Enggak. Nah. Insya Allah enggak. Apa ini penyedap rasanya yang dipakai? Ini Bu, Masako. Oh, Masako ya. Oke deh. Nah, kira-kira yang kurang dari rasa ini apa sih, Bu? Ibu. Kalau ibu sih karena kurang senangnya pedas ya, Oh, kurang iya. pedas itu aja. Terus Oke. kalau untuk garamnya udah pas, manisnya juga udah sedang. Udah inilah udah bagus. Cuman kurang pedas aja sih. Ya kan? Siap. Nah, menurut Ibu, ini inovasi yang kita buat ini menarik gak sih? Menarik karena tadi itu ini beda dengan yang di pasaran. Jadi memang kalau kalian ingin membuka sesuatu usaha memang harus yang berbeda, yang punya ciri khas. Jadi ini mie Aceh berjaket dan berkarakter. Keren makanya. Ya kan? Ini mie Aceh jaket nih bisa ya dikasih nama. Jadi kalau membuat label atau merek makanan memang harus yang berbeda, yang buat orang tuh membius. Terbius dalam artian pengen tahu, ih kayak apa sih? Kayak waktu itu ada baksue yang kayak 11 zaman dulu. Apa sih baksue? Bakso banyak tapi dikasih apa ya? Huruf ya yang Ya. berbeda. Jadi orang kayak apa sih? Walaupun judulnya bakso-bakso juga Iya, ya. betul. Oke, ini udah keren, udah oke, udah steril, tinggal dikasih label. Ya, betul. Nah, packagingnya lebih menarik lagi dikasih label Iya. aja sebagai brand usaha kalian. Nah, berarti kalau misalkan tingkat kepedesan Ibu lebih suka yang Pedes. Ibu level 4 ya. Oh, oke. Siap. Kalau itu sampai keringetan, enak. Kira-kira ada saran lain nggak buat Ya, kita biar untuk kita ininya tuh mungkin juga? nanti ya ini nanti yang kekurangannya di sini dikasih alas aja. Oh, Ini kan iya, belum dikasih betul. alas ya, Iya. harus dikasih plastik. Terus apa idealnya ini disajikan dalam apa kondisi yang hangat, lebih enak Iya. lagi. Kalau sudah adem kayak gini kan gimana ya, kurang seger aja gitu loh. Jadi penyajiannya harus selalu fresh dan hangat, dikasih alasnya bermerek. Siap. Oke. Lengkap sekali. Menurut Ibu ini ratingnya ada berapa dari per 10? Pokoknya ibu kasihnya angka aja ya, nominal ya nilainya ya. Oke. Ya kan? Kalau misalkan dari 10, ibu kasih berapa ya? 97 lah. Wow. Ya kan? 9,7. Ya kan? Ya bagus soalnya rapi. Ya kurangnya alasnya aja ini. Yes. Terus kurang anget itu aja sih. Mungkin dari pagi ya. Ya, betul. Oke, ada lagi? Sudah, Ibu. Oke. Oh iya. Harga Ini apa sih? Kalau harga yang layak buat ini kan karena Bisa sedikit berapa? ya. Ini kan sedikit, cuman Kita karena isinya bagus. 4. Oh, isinya 4. Kalau saya beli sepiring kan di sebungkus itu ya, di daerah Bekasi itu kan 20.000. Oh. Ya 20.000 tapi kan banyak. Kalau ini kan sedikit nih. Ya kalau untuk ukuran di sekolah ibu sih ya nyaranin ini nggak usah mahal-mahal. 15.000 aja. Oh iya. Ya kan? Standarnya kalian gimana, punya rank harga nggak? Sebenarnya kita juga ada rencana buat 15.000. Iya 15.000 itu cocok buat kantong pelajar. Iya, betul. Jadi 15.000 sedang. Nah, kalau misalkan kan itu di sekolah ya, Bu. Kan kita juga ada rencana lain buat Di luar. jual di luar. Itu estimasi harganya kira-kira berapa, Bu? Sekarang kan lagi kondisi seperti ini, menyesuaikanlah dengan kemampuan masyarakat. Kita juga nggak usah apa ya dapat untung banyak,
tapi jual kita banyak, untungnya ngambilnya sedikit, jadi lama-lama kan jadi banyak juga kelipatan. Jadi 15.000 aja. Jadi kita berani bikin gebrakan menjual sesuatu yang di bawah pasaran, tapi kualitas nomor 1. Pak Ibu prinsipnya gitu. Seperti itu. Ya. Udah, ada lagi? Udah Ibu, terima kasih Oke, banyak iya. ya Ibu atas testimoninya. Iya. Maaf kalau ganggu waktunya. Harusnya tadi nih diberikannya, jadi pas Ibu belum makan, kayaknya enak gitu. Ibu udah makan. Udah. Alhamdulillah, tapi udah enak ini. Nanti Ibu bagi ke teman-teman saya. Siap. Oke, semoga sukses ya. Amin. Keren, pokoknya Makasih ya, Bu. berkarya dan berinovasi. Oke.